Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Patrick Kluivert ajari oleh Romeni cara finishing goal. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. TC hari kedua di Bali, Patrick Kluivert ajari oleh Romeni cetak gol, oleh Romeni sampai melongo. Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia yang juga merupakan mantan pesepak bola ternama di Belanda dan sangat disegani pada masanya. Meskipun telah lama, namun kemampuan dan keterampilannya dalam mencetak gol masih tertanam pada dirinya. Dan hal itu ia tunjukkan di Bali bersama timnas Indonesia yang sedang menjalani TC. TC timnas Indonesia yang sudah berjalan sampai hari kedua, telah banyak menyita perhatian publik, terutama saat Patrick Kluivert turun langsung membantu asistennya melatih para pemain panggilan timnas Indonesia. Tidak seperti biasanya, Patrick Kluivert kini ikut turun langsung melatih para pemain, di mana di laga-laga sebelumnya saat jelang lawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu, Patrick hanya kelihatan mengawasi dan menyerahkan semuanya kepada asistennya. Kini di laga penghujung grup C kualifikasi Piala Dunia, dengan melawan China dan Jepang, Patrick Kluivert ikut bantu turun tangan melatih para pemain di lapangan. Hal tersebut langsung membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin yakin dan percaya bahwa Patrick Kluivert kini sudah bersungguh-sungguh dalam upayanya untuk bisa membawa timnas Indonesia menembus sampai ke ajang bergengsi tingkat dunia. Dengan ikut turun langsung ke lapangan melatih para pemain timnas Indonesia yang sedang berlatih keras agar bisa meningkatkan permainan yang dimilikinya, keberadaan Patrick Kluivert di pusat TC telah membuat para pemain semakin semangat dalam menjalani latihan. Tidak hanya ikut turun langsung, Patrick dengan skill dan pengalamannya sebagai legenda sepak bola Belanda, ia juga menunjukkan kemampuannya untuk mencontohkannya ke pemain timnas Indonesia. Terutama dengan contoh yang diperlihatkan Patrick Kluivert kepada Ole Romeni, agar Ole Romeni bisa mempertajam naluri mencetak golnya. Sebagai striker utama skuad Garuda, Patrick Kluivert memberikan satu contoh kepada Ole Romeni, cara yang baik untuk mencetak gol, dan contoh dari Patrick Kluivert itu sampai membuat Ole Romeni takjub saat melihatnya, bahkan Ole sampai dibuat bengong, dengan kualitas yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Ole Romeni juga tegaskan bahwa pelaksanaan TC Timnas Indonesia di Bali ini, akan berdampak positif terhadap kesuksesan Timnas Indonesia di dua laga penentu bulan Juni nanti. Terutama dengan bimbingan langsung dari Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, Ole Romeni juga beberkan saat wawancara di sela-sela latihannya, ia mengaku sangat terbantu dengan metode pelatihan timnas Indonesia yang diterapkan oleh tim kepelatihan Garuda yang berisikan para legenda sepak bola Belanda. TC Timnas Indonesia di Bali ini, sangat menakjubkan bagi saya dan rekan-rekan. Dan untuk laga melawan China nanti, saya dan tim Garuda pasti akan memberikan penampilan terbaik, serta mendapatkan hasil yang maksimal, untuk Indonesia bisa mendapatkan kesempatan masuk menuju ke Piala Dunia, dan itu sudah pasti akan saya dapatkan. Jadi untuk para fans Garuda, saya dan tim Garuda minta dukungannya agar kami semakin semangat dalam berjuang keras meraih tiket masuk menuju ke Piala Dunia, ujar Ole Romeni yang semakin percaya diri bahwa ia dan tim Garuda bisa mendapatkan hasil maksimal di pertandingan melawan China nanti. Dengan sikap optimis dari sang striker baru skuad Garuda, Ole Romeni ini, yang yakin timnas Indonesia bisa tampil impresif saat lawan China nanti. Semoga sikap percaya diri dari Ole ini bisa menular ke para pemain timnas Indonesia lainnya. Sementara itu, untuk para tim kepelatihan Garuda yang telah menentukan formasi tatanan pemain yang matang jelang hadapi China, semoga pelaksanaan TC Timnas Indonesia ini bisa membuat strategi matang tersebut bisa sukses diterapkan saat laga melawan China. Dengan harapan tinggi dari para penggemar sepak bola Indonesia, ini merupakan waktu yang tepat bagi sepak bola Indonesia bisa mewujudkan impiannya agar bisa berkarir di kompetisi sepak bola tingkat tertinggi dunia. Dean James, satu-satunya pemain timnas Indonesia yang tampil di kompetisi Eropa pada musim depan. Musim depan,
hanya satu nama dari skuad timnas Indonesia yang dipastikan berlaga di kancah sepak bola Eropa, yakni Dean James. Pemain belakang bertalenta ini akan tampil membela Go Ahead Eagles di ajang Liga Eropa. Klub asal Belanda tersebut berhak mengamankan satu tempat di turnamen antar klub level 2 Eropa itu usai menjadi kampiun KNVB Beker, Piala Belanda. Go Ahead Eagles sukses meraih gelar tersebut setelah menumbangkan AS Alkmaar lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung pada tanggal 21 April lalu. Pencapaiannya tentunya menjadi momen penting bagi Dean James. Bek kiri berkaki dominan kiri tersebut bakal mencicipi atmosfer kompetisi Eropa untuk pertama kalinya, menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara. Nama para pemain lain seperti Kevin Dix juga sukses bersama klubnya, tim FC Copenhagen. Ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Denmark yang secara otomatis membuka jalur ke babak kualifikasi Liga Champions. Namun, Kevin telah memutuskan hijrah ke Borussia Mönchengladbach di Jerman, klub yang musim depan tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa. Gladbach hanya mampu menempati posisi ke-10 di klasemen akhir Bundesliga. Di ajang DFB Pokal, langkah mereka harus terhenti di putaran kedua, membuat mereka gagal memperoleh tiket Eropa. Dengan demikian, jumlah pemain timnas Indonesia yang berkiprah di turnamen antar klub Eropa musim depan mengalami penurunan dibandingkan musim ini. Sebelumnya, Indonesia memiliki perwakilan lebih dari satu pemain. Selain Dix yang memperkuat FC Copenhagen di UEFA Conference League musim ini, Miss Hilgers juga tampil di Liga Eropa bersama FC Twente. Perjalanan Kevin Dix bersama Copenhagen terhenti di babak 16 besar usai disingkirkan oleh Chelsea. Sementara itu, FC Twente bersama Miss Hilgers gagal melaju ke babak utama setelah tersingkir di fase playoff menuju 16 besar Liga Eropa. Dengan situasi ini, musim 2025-2026 akan menjadi panggung eksklusif bagi Dean James untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di pentas Eropa, sekaligus membawa nama Indonesia di kancah internasional. Meski demikian, Dean James tetap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan China dan Jepang. Hasil pertandingan melawan China akan memengaruhi peluang Indonesia untuk lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan untuk langsung melaju ke putaran final jika hasil lain mendukung. Bagi Dean James, berkarir di kompetisi Eropa menjadi kesempatan untuk memajukan karirnya. Dengan bermain rutin, ia dapat mempertahankan performa dan semangat bertanding yang diperlukan di level internasional. Dean James tetap menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, seperti yang tercermin dari dukungan para penggemar di Indonesia yang selalu memberikan dukungan kepadanya.